Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Apa kabar keluarga SIP? Senang sekali bisa hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Jendela Usaha yang seperti biasa hadir di SIP FM setiap Kamis jam 9 pagi keluarga SIP. Dan seperti biasa saya Harun akan menemani ruang dengar Anda, dan tentunya selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia usaha, seputar kegiatan-kegiatan yang mungkin ya berkaitan dengan UMKM dan usaha-usaha yang ada setelah kita bersih. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber para pelaku usaha, pegiat usaha yang bisa menginspirasi kita ya. Dan spesial hari ini kita bersama dengan Ibu Pujastuti ya. Beliau merupakan owner dari Firsta Brownies ya. Dan kita sapa, beliau sudah bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke SIP FM Bu? Lancar. Jauh? Enggak jauh ya? Tidak. Ini tinggalnya di mana Bu? Di dekat SMA 7 di Bungo Tanjung. Bungo Tanjung. Masih di Kota Tangah ya? Iya, Kota Tangah. Masih di Kota Tangah. Nah jadi kalau beliau ini merupakan pemilik usaha Firsta Brownies. Nah kita juga pengen tahu nih seputar Firsta Brownies ini sejak kapan, kemudian gimana sih kekhasan dari produk yang diproduksi oleh Firsta Brownies ini. Mungkin kita langsung saja kepada Ibu, silakan. Terima kasih. Untuk bicara masalah Firsta Brownies ini sebetulnya biasa ya. Brownies itu terdengarnya biasa. Tapi saya dari brownies yang produksi Firsta Brownies ini agak beda dengan brownies yang lain, karena brownies itu sendiri biasanya kan kering gitu ya, atau terasa bantet gitu. Itu memang ciri khasnya brownies. Tapi untuk di Firsta ini kita buat dengan tekstur yang tetap lembut gitu. Jadi soalnya seperti cake, tapi bahan dasarnya memang bahan dasar brownies yang notabene banyak coklat gitu. Kemudian sejak kapan sih mulai merintis usaha ini? Sebenarnya kami merintis usaha itu udah dari 2008 ya, ketika itu masih di Kota Batam. Dan saya hijrah ke Padang ini di tahun 2011. Sampai sekarang gitu. Itu sudah mulai pas sampai Padang langsung di. Iya, karena sebelumnya di Batam itu kita sudah memulai gitu, cuman belum begitu fokus karena waktu itu masih sering organisasi ya. Jadi belum fokus ke produksi gitu. Jadi yang betul-betul fokusnya itu sudah setelah di Padang. Iya. Nah, itu gimana awalnya mungkin untuk mulai di sini? Dulu kami sebetulnya pindah ke Padang ini kan karena mengikuti suami mendapatkan tawaran untuk meneruskan belajar lagi di Universitas Negeri Padang. Kemudian saya ikut ke sini dan karena merasa waktu itu banyak ya gitu. Jadi meskipun di Batam sebelumnya belum begitu produktif, tapi di Padang itu karena merasa mempunyai waktu banyak, udahlah kita fokuskan ke bidang ini. Kemudian diawali dengan menitip dulu Pak, karena kita masih awal ya untuk di kota yang baru gitu. Jadi kita menitip di satu toko yaitu Nela Cake yang sudah beberapa tahun lebih dulu beroperasi masalah cake ya gitu. Nah setelah menitip itu menggunakan waktu selama 1 tahun kurang lebih ya, karena waktu itu bapak suami masih bisa mengantarkan sampai ke Lubek. Semua konternya Nela Cake kita isi dengan brownies ini gitu. Jadi ada berapa konter ya? Waktu itu berapa ya Nela Cake? Ada 6 kalau nggak salah saya sempat isi gitu. Itu satu varian atau banyak varian Pak, banyak varian. Kebetulan seiring berjalannya waktu, bapak udah selesai kuliahnya selama 1,5 tahun, nggak sempat lagi beliau untuk membantu antar, sehingga kami coba buka toko kecil-kecilan, tapi meneruskan kontrakan temen gitu.
Nah, setelah berjalan kurang lebih 6 bulan, kebetulan waktu itu counternya atau galerinya ada di Simpang Brimob. Sebenarnya nggak begitu jauh sih dengan Bungo Tanjung, tapi perasaan tuh badan kok tidak begitu fit ya untuk bolak-balik seperti itu. Akhirnya memilih di rumah itu, dan di rumah kita tidak buka toko gitu, di rumah aja gitu. Jualan online ya? Ya begitu. Ya baik, menarik Ibu. Nanti kita akan teruskan ini pembicaraan kita seputar pengalaman-pengalaman juga hal-hal yang perlu kita ketahui dari Firsta Brownies ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga. Di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali Keluarga SIP di dalam program Jendela Usaha, kita bincang-bincang seputar usaha. Tadi kita seputar usaha brownies ya. Nah, gimana sih pengalaman ya, dari narasumber kita dalam mengelola usaha brownies ini dan memulai usaha. Tadi sudah kita juga pengalaman beliau, dan kita juga sudah di-spill juga ya seputar ciri khas dari brownies yang produksi oleh Firsta Brownies ini. Nah, kira-kira Ibu apa sih pengalaman atau mungkin tantangan-tantangan yang pernah dihadapi dalam memulai usaha ini, dalam usaha ini? Sebetulnya kalau tantangan itu dibilang ada, pasti ada. Tapi kita bagaimana untuk bisa mengcover tantangan itu gitu ya. Kalau dalam pertama kali merintis di Padang, itu kita ya tantangannya jauh nganternya gitu kan. Kadang produk tidak habis gitu kan. Dan kalau mengambil uangnya ya gitu, mungkin harus menunggu seminggu seperti itu ya kalau sistem titip gitu. Tapi itulah awal dari sebuah perjuangan ya untuk bisa lebih berkembang. Namun seiring berjalan waktu, setelah kami tidak menitip lagi, itu seperti ganti haluan ya. Memang tidak memproduksi tetap gitu kan selalu gitu, tapi tidak fokus hanya brownies saja. Jadi kita berkembang ke Sene Kota gitu. Jadi di Sene Kota itu kan kita bisa isikan produk kita ini, terutama brownies sebagai ciri khasnya gitu. Namun kalau permintaan customer itu minta kue yang lain, ya kita kasih dengan kue yang lain. Tapi kalau tidak ada request, kita berusaha untuk mengisikan produk utama kita dalam snack itu. Nah, untuk perkembangannya sekarang ya alhamdulillah lah sudah lebih berkembang daripada sebelumnya gitu, artinya mengalami peningkatan gitu. Kalau untuk pasarnya sendiri gimana? Pasarnya? Nah, kalau untuk pasar sebenarnya masih lokal ya Pak, dan karena kami setelah dari mulai tahun 2017 kami mulai rekanan dengan dinas, disitulah kami tidak fokus untuk memasarkan khusus brownies gitu, khusus brownies, tapi kita lebih ke Sene Kota. Ya, kalau ke sama lebih ke sana ya. Iya, seperti itu. Jadi dari 2017 sampai sekarang, ya mohon maaf, hampir 99% customer kita adalah dinas gitu. Jadi produk ini ya saya kembangkan atau diperbanyak untuk mengisi snack-snack kotak atau snack-snack untuk acara arisan dan sebagainya. Itu menjalannya sendiri atau ada tim juga, atau mungkin join dengan yang lain gitu? Tidak sih, atau untuk sendiri ya sekarang saya ada 5 anggota tetap. Ada 5 anggota tetap gitu. Gimana juga ya capeknya kalau sendiri. Iya, nggak mungkin tercover Pak gitu. Bikin itu kan. Iya, benar-benar. Packagingnya. Memang kalau yang join dengan dinas itu memang lebih ke bagusnya pakai snack kotak ya, komplit. Iya gitu. Nah, bagaimana untuk pengembangan sekarang sudah, apakah masih punya toko atau masih di rumah aja gitu? Ya, untuk sekarang kami tetap ada di rumah saja Pak. Cuma untuk perkembangan pemasarannya kami kan menggunakan e-katalog. Ya, dengan sistem e-katalog untuk belanja dengan kami. Jadi kita pakai sistem kontrak juga dengan rekanan gitu. Jadi ya
untuk kesehariannya kita tinggal mengerjakan gitu, pekerjaan itu sudah ada gitu. Jadi ya disitulah saya tapi kadang suka kewalahan ya gitu kan, karena permintaan yang banyak. Dan di e-katalog ini kan sekarang kalau dinas karena dengan satu penyedia kan kadang nggak mau ribet ya. Untuk snacknya di satu penyedia, untuk nasi kotaknya juga di penyedia itu gitu. Sama ya. Nah, jadi kita berkembang ke arah catering jadinya gitu. Sudah mulai catering ya Bu? Sudah sejak 2017 itu sudah mulai ke arah catering gitu. Tapi dengan merek yang masih Iya, tetap Frista Brownies, iya, karena merek kita sudah terdaftar. Alhamdulillah legalitas kita lengkap dari PIRT, halal, merek. Itu semua udah terdaftar, dan untuk merek sendiri punya waktu 10 tahun. Jadi karena kegiatan usaha kita sekarang mengarah ke catering, rencana 2 tahun lagi kita akan perbarui dengan nama yang lebih luas ya. Mungkin tetap menggunakan Frista, tapi kita beralih ke dapur Frista. Iya, dapur Frista ya gitu. Ini kan mungkin kita melihat pasar juga, melihat perkembangan, terus harus ada inovasi juga. Iya, benar. Nah, bicara inovasi, mungkin kadang-kadang apalagi dengan sekarang kan yang untuk kayak itu kan udah banyak ya. Iya. Nah, itu bagaimana dari Frista ini untuk memastikan kualitasnya, kemudian menjaga pasarnya, dan juga mungkin variasi menunya, varian rasanya gitu. Kalau untuk brownies sendiri kita variasinya cukup dengan perbedaan topping. Perbedaan topping. Kemudian kalau untuk snack kotak, kita semua jenis kue itu bisa kita berikan gitu. Artinya by request, apapun kuenya dari A sampai Z insya Allah kami bisa wujudkan gitu dengan tenaga yang kita punya. Tapi terkadang karena permintaan itu mendadak, stok kita nggak ada, kita terkadang minta bantu sama rekan yang tentunya sudah kita kurasi dengan rasa gitu. Karena di Frista Brownies sendiri punya tagline-nya rasa sesuai harga. Kenapa rasa sesuai harga? Karena kita menggunakan memang bahan-bahan itu yang berkualitas, yang premium gitu. Jadi di situ makanya kami bisa memberikan jaminan untuk rasa dan juga ketahanan gitu. Ya, tadi kan bicara kualitas, memang bahannya juga premium. Nah, iya. Itu harganya juga. Iya, harganya memang termasuk high gitu. Iya. Itu sesuai dengan pasar juga ya. Iya, benar. Ya, kadang-kadang kita juga ya di pasar kan, di tentang pasar kan juga kan orang lebih nyari yang lebih enak, murah. Enak, murah. Cuma gitu. susah ya. Susah Pak gitu. Karena sejatinya kalau enak tuh tentunya bahannya mesti berkualitas. Dengan bahan berkualitas, apalagi sekarang dengan kenaikan harga yang serba naik. Nah, kebetulan untuk bahan pokok brownies sendiri juga naiknya benar-benar hampir 100% ya gitu. Ya, baik Bu, mungkin nanti kita akan lanjut ya untuk sharingnya. Kita akan masih ada hal yang perlu kita tanyakan nanti seputar usaha brownies ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,4 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Masih dalam spesial program Jadilah Usaha Keluarga SIP, kita sampai di segmen terakhir, segmen ketiga, obrolan kita seputar dunia usaha. Dan kali ini kita masih bersama Ibu Puji Astuti ya, pemilik dari usaha Frista Brownies. Tadi kita sudah bincang-bincang ya bagaimana pengalaman beliau dalam mengembangkan usaha brownies, dan juga bagaimana dalam memberikan varian-varian sehingga para langganannya nggak hilang, kemudian nggak melarikan lain. Nah, ini juga penting keluarga SIP sehingga usaha itu berkembang, dan juga apa sih rencana ke depannya, setelah dispil juga dengan beliau. Nah, sekarang Ibu, bagaimana sih cara bagi keluarga SIP juga ada yang pengen mendapatkan produk dari Frista Brownies ini, gimana caranya? Kalau untuk Frista Brownies sendiri, kita di IG juga ada, kemudian di e-katalog juga ada. Ya, untuk IG-nya Frista Brownies gitu. Kemudian untuk di e-katalognya penyedianya Frista Brownies juga gitu. Kalau di rumah juga bisa, itu di Bungo Tanjung dekat SMA 7 Batibu Panjang, Kuta Tengah.
Dan itu nggak ada batasan apa untuk pemesanan? Misalnya, Sebenarnya untuk pemesanan tidak ya, cuma kita ready-kan terus karena memang selalu ada yang bertanya gitu. Jadi di samping ready untuk customer pribadi, kita juga selalu ready untuk isian snack kotak gitu. Selalu siap kapanpun nih. Memang gitu juga dengan sekarang kan kalau misalnya orang mendadak gitu kita nggak sih? Iya. Kita kehilangan. Benar. Dan biasanya yang sudah tahu rasanya, beliau menelpon dulu, saya besok mau ini, saya mau ini, seperti itu. Nah, kalau itu kan enak ya, kita bisa tahu kan. Kita ini itu besar sekarang enggak? Iya. Memang harus ready stok kita ya. Iya, benar. Nah, baik Klasik ya, mungkin ini di segmen terakhir ini kita juga ingin dengan apa sih tips dari Ibu Puji kepada kita, kepada Klasik, mungkin khususnya bagi Anda yang juga ingin mencoba usaha kayak gini, usaha seperti Ike dan sebagainya, boleh dong tadi berbagikan dengan kita nanti apa tips-tips yang bisa dilakukan oleh para pelaku UKM, terutama bagi yang pemula. Iya. Kalau untuk pemula itu sebetulnya harus telaten, telaten dan rajin mencoba atau mengulang, dan kemudian mencari referensi. Mencari referensi, kalau zamannya sekarang ini kan banyak Mbak Google ya. Nah, kita kalau sudah punya basic untuk kue, pastry, roti dan sebagainya untuk di bidang kuliner ini, sebetulnya untuk variasi kita bisa menciptakan sendiri atau bisa referensi dari chef-chef yang sudah ada. Jadi produk-produk yang diciptakan chef itu kita bisa ambil ilmunya untuk kita campur dengan produk kita, cara pengolahannya, kemudian pemilihan bahannya, sehingga kita menghasilkan produk yang benar-benar menurut kita udah oke gitu. Nah, intinya harus telaten dan rajin mencoba untuk bisa mendapatkan ilmu itu, karena kita rajin mempraktekkan. Jadi tidak kursus pun kalau kita sudah punya basic untuk menciptakan suatu produk itu butuh ketelatenan. Lama-lama kita akan tahu kekurangannya dan kelebihannya dari suatu produk ini, sehingga kita bisa menambah ilmu itu dari banyaknya praktek gitu. Nah, kalau sudah kita dapatkan produk yang benar-benar rasanya menurut kita oke, ya kita harus pertahankan. Jangan ketika harga bahan melonjak kita kurangin ininya itunya gitu. Jadi tetap konsisten dengan bahan yang kita pakai, begitupun juga dengan ukurannya. Kemudian kalau kita mau menaikkan harga, kita konfirmasi dulu sama pelanggan setia kita. Jadi kaget gitu. Ya, tidak kaget. Misalkan ini bahan pokok produk ini begitu tinggi, kita naikkan ya 1.000, 2.000 atau mungkin sampai 5.000 seperti itu, sehingga ketika pelanggan kita itu memesan atau membeli lagi tidak kaget, sudah oke dengan harga sekian, seperti itu. Jadi rasa atau kualitas tetap harus kita jaga dengan bahan yang sudah kita pakai, karena kita kan untuk mendapatkan sertifikat halal kan kita disumpah di atas Al-Quran. Jadi kita tetap harus konsisten dengan bahan yang kita pakai untuk produk kita, seperti itu. Ya katanya kalau sekarang ya mesti juga dibarengi dengan kemampuan marketing, benar nggak sih? Iya, sebenarnya kalau kemampuan marketing itu kalau untuk sekarang banyaknya lebih ke digital ya, lebih ke digital ya. Memang kita harus imbangin, sekalipun kita gaptek, kita harus imbangin, karena memang dunianya zamannya zaman digital, gitu. Tapi untuk para UKM di Kota Padang khususnya, itu sebenarnya nggak perlu khawatir Pak, karena kita kan di Kota Padang itu kita punya tim pendamping UKM gitu. Dan kemudian kebetulan di Kota Padang ini ada 13 kecamatan ya, atau 11 kecamatan kalau nggak salah, 11 kecamatan itu semuanya mempunyai masing-masing kelurahan mempunyai 10 tim pendamping UMKM yang siap membantu para UKM untuk dari legalitas, pemasaran, packaging, dan semuanya itu sudah bisa didapatkan dari Dinas
Koperasi dan UM Kota Padang. Bahkan untuk carikan pelanggan customer Iya, juga ada. benar Pak, benar, iya. Memang juga penting, ini komunitas juga penting juga. Iya, benar-benar. Karena memang apalagi sekarang kan mungkin dengan komunitas bisa berbagi, bisa sharing dan Iya. saling menguatkan lah leadership. Iya, benar. Dan mungkin ada terakhir mungkin yang disampaikan Mas, untuk pada keluarga SIP. Kalau kami sampaikan pada keluarga SIP, terutama untuk para UMKM, mari kita bersatu bergabung untuk menuju UMKM naik kelas. Jadi mari kita ikutin pendampingan-pendampingan yang ada di Kota Padang khususnya, karena memang hanya Kota Padang yang punya tim pendamping UMKM yang bisa membantu kita untuk memasarkan produk kita, legalitas produk kita secara gratis Pak. Dan semuanya itu difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Jadi kita para UMKM, mari kita jangan bosan-bosan menciptakan dan mengembangkan produk yang sudah kita punya, yang tidak lain dan untuk mencari cuan tentunya, seperti itu. Ya baik, luar biasa keluarga SIP ya. Pesan dari narasumber kita pada bagian ini ada Ibu Puja Astuti yang merupakan owner dari Firsta Brownies, dan beliau juga sudah banyak pengalaman ya dan bercerita kepada kita. Dan pada intinya ya kita harus para UMKM harus naik kelas ya. Dan tentunya dengan berbagai fasilitas yang ada, kita bersyukur keluarga SIP ya dapat perhatian juga para UMKM dari pemerintah pun dari dinas terkait, sehingga ini juga menjadi hal yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM terus maju. Dan ya terus SIP FM juga berikan perhatian nih, kita undang kita undang, akhirnya kita sama-sama, kita bareng-bareng nanti akhirnya kalau UMKM maju, kemudian ya siapa kan semakin kebaikan untuk semuanya. Dan ya di akhir ini kita ucapkan terima kasih pada Ibu sudah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini ya. Sudah datang ke SIP FM ya, agak naik ya hasil. Dan mudah-mudahan program kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat pada kita semuanya, dan mudah-mudahan untuk kebaikan kita juga. Dan akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.